Teman-teman, di video hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang corporate action Adaro yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Karena banyak dari teman-teman yang merequest tentang konten ini. Jadi saya akan menjelaskan apa sih mekanismenya dan bagaimana cara kerjanya. Tentunya juga akan diiringi dengan strategi kita bagaimana menyikapi corporate action tersebut. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi Adaro Energy Indonesia sebentar lagi akan melakukan corporate action yang cukup unik dan cukup masif ya. Dan dalam 5 tahun terakhir ini belum ada perusahaan yang melakukan corporate action seperti ini. Sehingga banyak retail-retail yang bingung dengan cara kerjanya seperti apa. Apakah harus beli Adaro, apakah harus tunggu atau beli AI doang, atau kita harus bagaimana nih menyikapi hal tersebut. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu nih kenapa Adaro ingin melakukan hal corporate action seperti ini. Tujuan utamanya yang paling pertama ya pastinya mendapatkan uang lebih banyak lagi. Karena teman-teman harus tahu bahwa dana-dana asing ataupun lokal sudah mulai membentuk fund-fund yang mensupport sektor-sektor clean energy. Nah, Adaro ini sudah bergerak di bidang energi cukup besar. Tetapi Adaro Energy ini mempunyai sebuah anak perusahaan yang bergerak di bidang coal, yaitu energi kotor. Yang kita tahu nama anak perusahaan tersebut adalah AAI. Adaro Andalan Indonesia. Jadi untuk mendapatkan dana index fund yang mensupport clean energy, Adaro membuat sebuah strategi, yaitu memisahkan anak perusahaannya untuk berdiri sendiri. Sehingga Adaro dan AI ini sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Sehingga nanti kalau Adaro sudah mulai menguntungkan, dia bisa mendapatkan fresh fund, ya, mau dari asing ataupun lokal yang mensupport clean energy. Jadi itulah yang membuat kenapa muncul corporate action spin-off seperti ini. Jadi teman-teman, para investor mungkin Adaro ini gimana nih mekanismenya? Atau retail-retail yang belum punya barang sama sekali, apakah saatnya hajar Adaro atau justru ini sebuah jebakan? Nah, coba kita mulai memahami dari mekanismenya terlebih dahulu ya. Jadi skemanya teman-teman, untuk para pemegang saham Adaro itu berhak dapatkan bonus hak AAI. Artinya apa? Contoh, jika teman-teman mempunyai 100 slot Adaro, teman-teman nanti mempunyai sebuah hak sebesar 23 rasionya. Jadi 100 banding 23 hak menebus AAI di harga yang ditetapkan. Sampai per video ini dibuat, kita belum tahu harus tebus di harga berapa. Oke, jadi teman-teman sudah ada gambaran dari sisi rasio. Dan teman-teman harus ingat bahwa ini bukan bonus saham AAI ya, berbeda. Kalau teman-teman mendapatkan bonus saham, itu sahamnya langsung diberikan dan teman-teman bisa jual. Kalau ini teman-teman baru mendapatkan haknya. Jadi harus mengeluarkan dana untuk menebus hak tersebut, baru teman-teman bisa mendapatkan saham AAI. Nah, di saat yang bersamaan Adaro mengumumkan bahwa dia akan memberikan dividen jumbo. Dan sebesar apa nih? Jadi angkanya itu di kisaran 30% dividen yield ya kalau teman-teman baca di artikel. Sehingga contohnya seperti ini, kita menggunakan value biar teman-teman ada gambarannya. Teman-teman contoh beli 100 juta saham Adaro. Kalau teman-teman mendapatkan dividen yield 30%, maka teman-teman akan mendapatkan 30 juta dalam bentuk dividen. Nah, mungkin teman-teman langsung senang ya. Wah, saya dapat 30 juta gratis. Jangan terlalu cepat berasumsi ya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman uang yang 100 juta beli Adaro akan langsung mengalami floating loss 30 juta. Kenapa? Karena langsung gap down sahamnya kan. Saham akan gap down sebanyak dividen yang diberikan. Artinya uang teman-teman itu tetap sama 100 juta. Kenapa? Karena modal awal yang 100 juta turun menjadi sisa 70. Lalu teman-teman mendapatkan cash gratis 30 juta. Jadi sebenarnya uang teman-teman tetap di 100 juta. Oke, sekarang lanjut teman-teman. Harus menebus haknya AI. Yang tadi ada 23 lot hak AI ini, teman-teman harus tebus. Jadi pemanisnya adalah Adaro mengatakan, nah gunakan saja uang dividen tersebut untuk menebus AI. Nah, padahal kan itu juga uang teman-teman ya. Di awal sudah masukin 100 juta, dapat 30% dividen yield. Sekarang dipaksa harus menebus di hak AI tersebut.
Nah, untuk mempertahankan posisi di AAI. Kenapa teman-teman make sense untuk menebus AAI? Karena yang menguntungkan di perusahaan Adaro yaitu adalah AAI-nya, bukan keseluruhan perusahaan Adaro. Jadi untuk para investor yang mungkin sudah pegang Adaro bertahun-tahun lamanya, sebenarnya memang yang paling make sense adalah tebus haknya untuk mempertahankan posisi di AAI. Kenapa? Karena AAI itu yang memang menguntungkan Adaro. Jadi dengan pecahnya AAI dengan Adaro, kita nggak tahu nih sisa-sisanya akan seperti apa. Apakah nanti akan terjerumus ke bawah? Kita tidak ada yang tahu. Jadi teman-teman, berdasarkan data, DBS memproyeksikan AAI itu mensupport 80% labanya Adaro. Nah, jadi kalau nanti kepecah mereka menjadi masing-masing ya, laba Adaro ya akan longsor 80%. Kebayang nggak itu seberapa besar? Jadi teman-teman, kalau investor yang sudah lama pegang Adaro ya pasti wajib untuk menebus di AI-nya karena AI yang akan memberikan mereka profit dividen yang besar. Sedangkan sisa-sisa anak perusahaan Adaro lainnya masih dipertanyakan. Belum tentu bisa terus-terusan bertumbuh ya. Walaupun kita expect akan bertumbuh tapi bisa saja dengan jangka yang sangat panjang. Nah sekarang bagi teman-teman yang belum punya saham Adaro sama sekali, ini mau bagaimana? Apakah kita FOMO masuk ke dalam Adaro supaya bisa hajar AI ini? Karena teman-teman harus tahu valuasi AI pada saat dipecah itu kan cukup menggiurkan di valuasi PE ratio sekitar 3 ya. Karena mereka akan dijual dengan 2,5 miliar dolar ya, hampir 40 triliun. Dan sekarang pada saat video ini dibuat, Adaro itu di 3.900-an dan itu PE ratio-nya 4,8. Jadi teman-teman kan lihat AI jauh lebih murah dong. Kita harusnya logikanya hajar AI tutup mata pun all in aja ke AI karena PE-nya cuma di kisaran 2 hampir ke 3. Nah, tetapi ya teman-teman, kalau teman-teman beli lewat jalur IPO tentu tidak akan segitu gampangnya untuk mendapatkan posisi di AI. Akhirnya banyak orang yang memaksakan diri beli Adaro untuk bisa mendapatkan HAI dan tebus supaya bisa banyak mendapatkan AI. Nah, disinilah yang menurut saya teman-teman harus hati-hati. Coba kita membayangkan ya, kocek A itu adalah Adaro, kocek B adalah AAI. Jadi teman-teman lihat dari kacamata Adaro dulu nih. Kalau teman-teman masuk 100 juta ke dalam kan, lalu sudah mendapatkan dividen dan terjadi koreksi sebesar 80%. Contoh ya, karena kan keuntungannya Adaro hilang tuh 80% setelah AI keluar. Make sense nggak kalau kita asumsi Adaro itu drop bisa sebesar 80% sahamnya dari angka sekarang? Ya bisa-bisa saja, tapi anggap deh tidak sampai se-ekstrim 80%. Saya pakai angka 70% ya sebagai perumpamaan. Jadi anggap teman-teman beli Adaro di 4.000, lalu sahamnya turun sebesar 70% setelah dividen, ditambah lagi omsetnya atau labanya hilang begitu banyak 80% karena AI sudah pecah sehingga sahamnya turun 70%. 4.000 kurang 70% kisaran 1.200. Teman-teman uang 100 juta sisa 30 juta uangnya karena hilang di gap down tersebut. Nah, sekarang teman-teman dapatkan posisi AI sebesar 23 juta karena teman-teman lihat kan tadi dari 100 juta mendapatkan hak 23 juta. Nah, jadi teman-teman, untuk mengcover kerugian 70 juta di Adaro, kita harus berapa kali untung nih di saham AAI? Berarti kurang lebih 200% bukan dari 23 juta tersebut baru teman-teman mengcover kerugian ya. Jadi kalau teman-teman mau cuan itu harus lebih dari 200%. Dan itu artinya kurang lebih harus arah lebih dari 5 kali. Baru teman-teman bisa mengcover kerugian Adaro. Nah, mungkin ada yang mulai flashback nih. Kok waktu itu Adaro Minerals, ADMR bisa arah sampai berminggu-minggu. Luar biasa ya. Nah, itu kalau kondisi ADMR, mereka penjatahan ke retail aja seberapa kecil. Lalu mereka pakai per lembar sahamnya ya 100-an perak. Wajar. Teman-teman mau arah seberapa banyak kalau memang harga normal per lembarnya ribuan, dia akan terus-terusan arah. Nah, kita nggak tahu nih nanti AAI akan patok harganya di berapa dan harga tebusnya di berapa. Kalau seumpamanya nanti pada saat tebus AAI ternyata lebih besar daripada modal dari dividen yang kita dapatkan. Artinya apa teman-teman? Ternyata harus injek dana lagi untuk mendapatkan AI. Yang menurut saya itu rugi sih. Karena teman-teman kalau beli Adaro sekarang,
Ibaratnya ya, tanpa mereka pisah, berarti kan teman-teman udah dapat semuanya, AI beserta teman-temannya. Sekarang kalau teman-teman setelah spin-off udah beli Adaro, ternyata tebusnya harus nambah dana lagi. Bukankah teman-teman jadi dipaksa untuk borong saham Adaro ataupun AI ini? Nah, ini cuma sebagai gambaran ya teman-teman. Nah, jadi sampai saat ini mungkin ada yang bingung, ini kok jadi harus gimana nih? Apakah saya harus beli Adaro atau beli AI atau bagaimana? Saya akan sharing pendapat saya, strategi yang paling masuk akal. Walaupun saya tidak tahu apakah cara ini akan memaksimalkan cuan, tetapi menurut saya cara ini yang paling make sense supaya teman-teman tidak FOMO, tapi masih bisa menikmati cuan. Hal yang teman-teman bisa lakukan adalah menyicil saham Adaro jika terjadi koreksi merah, oke? Karena saya asumsi bahwa Adaro itu angka wajarnya di 3.900 ataupun sampai 4.000. Sehingga kalau di bawah itu teman-teman cicil secara berkala boleh. Nah, lalu teman-teman bisa hold sampai nanti muncul nih tanggal pastinya kapan AI akan IPO, berapa harga tebusnya, dan lain-lain. Dan kejelasan itu kalau sudah ada, kita lihat market responnya seperti apa. Seumpamanya terjadi FOMO nih di Adaro dan terjadi kenaikan di atas 4.000, teman-teman bisa hold dan jual pada saat cum-date dividen itu akan diberikan. Jadi teman-teman menggunakan sentimen orang-orang yang mungkin nggak ngerti ya, ada yang hajar Adaro sampai FOMO sehingga saham Adaro naik di atas harga wajarnya dan teman-teman bisa mendapatkan profit dari itu. Setengahnya lagi teman-teman keep. Nah, lalu setelah itu pada saat dividen diberikan, teman-teman mendapatkan dividen plus hak untuk menebus AI. Nah, teman-teman ikut lagi. Jadi seumpamanya kalau AI terus-terusan arah lebih dari 200%, teman-teman masih bisa menikmati cuannya double ya. Cuan dari capital gain Adaro, setelah itu cuan dari AI tersebut. Tapi kalau seumpamanya ternyata harga tebusnya tidak menarik, teman-teman harus tambah duit lagi, lalu kenaikan AI ternyata tidak setinggi itu, maka kerugian teman-teman juga sudah terbatas dan teman-teman bahkan bisa mengcover kerugian yang mengikuti mekanisme ini dari cuan Adaro yang teman-teman dapatkan. Dan teman-teman harus tahu, nanti para penjual, ya investor-investor yang mau jualan AI ini itu jauh lebih besar dibanding yang ada di ADMR. Jadi teman-teman tidak bisa bandingin head to head ADMR dengan AI. Kenapa? Karena AI itu tidak banyak yang bisa jual. Orang mau pesan dari eIPO itu dapatnya cuma secuil. Nah, tapi teman-teman harus bayangkan, untuk AI ini semua investor yang sudah pegang tahun-tahunan ya, yang mungkin average price-nya jauh di bawah, itu semua bisa dapat AI dengan besar. Dan mereka bisa jualan juga dengan begitu masif. Nah, jadi teman-teman, kalau big funds atau big player yang mempunyai uang begitu masif di AI ini ya, mereka kan juga mendapatkan hak untuk tebus. Anggap deh mereka jual di titik BEP karena mereka nggak mau dong rugi di Adaro habis tebus terjadi capital loss lalu mereka juga rugi di AI, sehingga mereka akan jual di titik BEP setidaknya. Nah, jadi nasib teman-teman gimana? Bisa nggak jual? Ya tetap bisa, tapi harus di bawah mereka kan, karena kalau mereka menutup harga BEP berarti teman-teman harus jual di bawah BEP baru bisa keluar. Nah, kalau teman-teman jual di bawah BP ya ngapain udah ikut sana sini capek lalu teman-teman jual rugi. Nggak mungkin dong teman-teman berharap dia tembus di titik BEP. Tapi kalau teman-teman berharap dia tembus di BEP berarti harus mengharapkan orang-orang FOMO menghajar terus sahamnya kan. Apakah bisa terjadi? Bisa-bisa saja. Tapi teman-teman akan berebut jualan dengan investor-investor Adaro yang sudah memegang saham tersebut dengan waktu yang sudah sangat lama. Jadi teman-teman, ini tergantung nanti seberapa banyak retail yang FOMO di AAI. Kalau memang nanti semakin besar tingkat FOMO-nya, maka teman-teman akan lihat ya potensi AI bisa lanjut naik karena orang-orang tidak akan berhenti untuk menghaka terus AI ini. So, itulah strategi yang bisa kita lakukan. Saya akan summary sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada dana yang mau mengincar AI ini, mulai cicil Adaro jika dia di bawah 3.900. Setiap merah, cicil aja berkala. Lalu nanti teman-teman hold terus dan jual setengahnya di hari cum-date pada saat mereka mau membagikan dividen. Dan lalu sisanya teman-teman tebus supaya mendapatkan AI, lalu barulah mulai jualan AI semaksimal mungkin.
sampai kita tidak tahu titik ujungnya di berapa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa terbantukan setelah menonton video ini, pastikan teman-teman like ataupun subscribe channel Eji Invest supaya teman-teman terus terupdate dengan informasi terbaru seputar saham. Bagi teman-teman yang kepingin berdiskusi tentang ekonomi lebih dalam lagi atau bagaimana nih ekonomi setelah Donald Trump menang, pastikan teman-teman selalu ikutan Smart Room bersama Eji Invest setiap hari Minggu jam 8 malam, itu free di Telegram. Saya akan cantumkan linknya di bawah dan di situ teman-teman bisa bertanya sepuasnya dalam sesi 1 jam tersebut. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.